Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran mikro. Di sini kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat pembelajaran mikro. Namun, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kelompok 1 ini terdiri dari Bayu Anggarwati, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Lalu ada Cindy Kurnia, Isti Soleha, dan Siti Nabila Ardi. Materi pertama akan disampaikan oleh Cindy Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran mikro dan perkembangan pembelajaran mikro. Baiklah, yang pertama ialah hakikat pembelajaran mikro. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran mikro. Di sini kami mengambil dari dua para ahli. Yang pertama menurut MC Knight, dikutip oleh Sanyang Ningsi dan Sumaria pada tahun 2018, menyatakan bahwa pembelajaran mikro dirumuskan sebagai pembelajaran dalam skala kecil atau mikro yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama. Kemudian yang kedua ialah menurut Hasibuan, Ibrahim, dan Daniel, dikutip oleh Aziz dan kawan-kawan di 2008, mendefinisikan bahwa micro teaching adalah sebuah metode latihan dasar belajar yang dirancang secara jelas, mengisolasi atau memecahkan bagian-bagian komponen dan proses belajar sehingga guru ataupun calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang Baiklah, dari beberapa pengertian pembelajaran mikro di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mikro adalah suatu metode latihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar bagi para guru maupun calon guru dengan konteks pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu dan jumlah siswa yang terbatas atau mikro. Baiklah, yang kedua ialah di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pembelajaran mikro. Micro teaching pertama kali dikenalkan di University of Stanford di Amerika Serikat pada tahun 1963. Pertama kali diajarkan sebagai pelatihan mengajar di kelas untuk melatih calon guru dengan fokus utama teknik pengajaran teoritis. Di beberapa negara memiliki model micro teaching yang berbeda-beda. Adapun negara-negaranya seperti di negara Australia, di negara Turki, di negara Spanyol, di negara Kanada, dan juga di Jepang. Dari beberapa negara tersebut juga memiliki ciri khas atau siklus-siklus yang berbeda dalam model pembelajaran micro teaching, sehingga pada setiap negara itu memiliki ciri khas yang berbeda untuk model pembelajaran micro teaching. Baiklah, di sini saya Bayu Anggarwati akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro merupakan salah satu penunjang pengalaman lapangan bagi para calon pendidik atau guru, yang mana merupakan salah satu latihan yang terbatas dan terpadu mengenai keterampilan dasar mengajar. Adapun secara umum, tujuan pembelajaran mikro ini adalah yang pertama yaitu mempersiapkan para calon pendidik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberi latihan kepada para calon pendidik mengenai keterampilan dasar mengajar secara terpisah dan terpadu atau terintegrasi. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada calon pendidik untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya. Yang selanjutnya yaitu mengacu pada Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 9 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran mikro adalah yang pertama yaitu perancangan yang dilakukan oleh mahasiswa
di bawah bimbingan dosen pembimbing. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran di laboratorium. Yang ketiga yaitu penilaian dan pemberian umpan balik langsung yang dilakukan oleh dosen. Dan yang keempat yaitu pengayaan dan remediasi. Secara operasional, tujuan pembelajaran mikro di bawah bimbingan dosen, calon pendidik diharapkan mampu yang pertama yaitu mendesain rencana pembelajaran secara lengkap. Yang kedua yaitu mampu melaksanakan salah satu pembelajaran yaitu praktik pembelajaran di laboratorium. Yang ketiga yaitu melaksanakan penilaian pembelajaran. Yang keempat memberikan umpan balik dari hasil observasi pembelajaran. Yang kelima yaitu merencanakan pengayaan dan remedial. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan refleksi diri untuk peningkatan pembelajaran. Nabila Ardi, kali ini saya akan membacakan tentang manfaat pembelajaran mikro. Brown dan Armstrong dikutip oleh Syekh Nahyati 2018 mencatat sebagai berikut. 1. Korelasi antara pengajaran mikro atau microstation dan praktik keguruan sangat tinggi. 2. Praktikan yang lebih dulu menempuh program pengajaran mikro atau microtesting ternyata lebih baik atau terlebih terampil dibandingkan praktikan yang tidak mengikuti pengajaran microtesting. 3. Praktikan yang menempuh pengajaran microtesting atau microtesting menunjukkan prestasi mengajar yang lebih tinggi. 4. Bagi praktikan yang telah memiliki kemampuan tinggi dalam pengajaran mikro atau microtesting, kurang bermanfaat. Kelima, setelah mengikuti pengajaran microtesting atau microtesting, praktikan dapat menciptakan interaksi dengan siswa secara lebih baik. 6. Penyajian model rekaman mengajar lebih baik daripada model lisan sehingga lebih signifikan dengan keterampilan mengajar. Kelima, fungsi pembelajaran mikro. 1. Memberikan latihan kepada calon pendidik untuk mengasah keterampilan mengajar pada saat membuka pelajaran. 2. Memberikan latihan keterampilan menggunakan pendekatan model dan metode pembelajaran yang terkini. 3. Memberi latihan dalam menentukan dan menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Memberikan latihan bertanya tingkat tinggi HOT (High Order Thinking Skills) sehingga dapat mendorong peserta didik untuk dapat berpikir kritis. 5. Memberikan latihan menyusun instrumen dan penggunaan penilaian pembelajaran yang meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor yang tinggi HTS. Yang keenam, memberikan latihan untuk menguasai keterampilan menuntut pelajaran. Baiklah, di sini saya Soleha akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu ada terbatas latar, yaitu setting kelas dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu terbatas peserta didik, 7-20 peserta didik. Yang ketiga, terbatas kompetensi, yaitu membuka pelajaran, menutup pelajaran, bertanya, menggunakan media, penilaian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu terbatas sesi, berisi pendahuluan, inti, dan penutup. Baiklah untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama ada micro testing is real testing. Yang kedua micro testing lessen the complexities of normal classroom testing. Yang ketiga micro testing focus on training for the accomplishment of specific test. Yang keempat ada micro testing allows for the increased control of practice. Yang kelima ada micro testing greatly expands the normal knowledge of result or feedback dimension in teaching. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.